Saya selalu percaya, lu kasih orang makan minum kopi gula 1 sendok pun, lama-lama dia merasa kurang manis tuh, betul kamu kurangin sendoknya, gulanya. Dia akan balik gigit kamu. Nah hari ini rakyat pasti lama-lama akan rebound sadar. Iya, kita cuma dikasih gini gratis-gratis, makan gratis, bergizi gratis, mampannya sih bagus, aluminium bos. Isinya kayak, nah, kenapa sih nggak kirimin voucher aja kayak gue dulu lakuin? Tinggal guru ngawasin kan, lu masih ada menu apa? Lu kalau nggak, orang tua bisa dicabut. Dulu kan gue gitu, KJP. Lu kalau nggak belanja online, apa nggak belanja pakai kartu, gue cabut. Lu tarik, gue cabut. Kan kita punya kuasa. Nah itu kalau bocor pun nggak mungkin banyak. Karena pada dasar orang tua juga seneng kan masak. Dia numpang makan ya nggak apa-apa dong. Mungkin dia masih punya adik, mamanya masih ibu nyusui. Nggak apa-apa. Dulu juga kakek nenek nikmatin sop daging sapi 45.000, kok oke aja. Dia masak sop daging sapi 45.000 sekilo. Buat anak-anak sekolah 1 bulan boleh beli 1 kilo 1 anak. Kakeknya yang sakit nikmatin, nggak apa-apa. Malah dulu pakai duit itu beli Pampers. Kalau begitu cek secara online kan kita punya data. Nah, teknologi zaman ini kok. Oh, anak ini beli Pampers itu tiap minggu. Ternyata dicek lagi di kesehatan, kakeknya lumpuh. Ya kita bisa tambahin duit. Jadi sesuatu nggak ada yang susah dengan manfaatin teknologi. Yang susah kalau lu mau bagi-bagi teman lu dapat proyek. Ada yang lebih lucu lagi nih, orang nawarin gua, lu mau nggak buka dapur untuk makan gizi, bergizi gratis itu lo. Nawarin gua. Untungnya lumayan loh. Dia bilang gini. Nggak, dia bilang gitu. Ini kita terjata nih. Mau buka banyak ini. Tuh gue bilang, lu gak pernah liat gue ngoceh-ngoceh. Gue paling marah itu soal proyek itu, gue bilang. Masa gue mau makan gitu? Ya gue gak miskin-miskin amat juga lah. Ya. Kita juga gak sehina gitu lah. Udah kita protes, kenapa kita mesti ikutan? Ya, teman-teman, Kepala BGN ya sebut komentar soal program MBG di media sosial lucu-lucu. Nah, teman-teman, salah satu program ya dari Pak Prabowo Subianto yang sekarang ini adalah MBG, makan bergizi gratis, masih terus ada komentar dan juga kritikan dari masyarakat. Tentu masyarakat memberikan komentar, memberikan kritikan bukan tanpa alasan, bukan hanya asal berkomentar, bukan hanya asal mengkritik, tetapi ada sesuatu hal pelaksanaan MBG yang terjadi ya di masyarakat, di sekolah adalah yang tidak sesuai dengan ya keinginan masyarakat. Salah satunya adalah sering sekali terdapat keracunan ya siswa terhadap MBG itu. Nah, tentu ya itu adalah salah satu hal yang dikhawatirkan oleh masyarakat tentunya ya, apalagi orang tua, bahwa dia mau supaya ketika pemerintah menanggulangi gizi dari anaknya, maka bukan malah sebaliknya yang terjadi, bukan malah keracunan yang terjadi, tetapi yang terjadi supaya anaknya itu punya gizi. Nah, ini adalah harusnya ya sebagai kepala MBG mengevaluasi hal tersebut ya, kenapa bisa terjadi hal yang demikian. Nah, ini yang harus di nantinya ya ke depan untuk bisa dievaluasi bersama teman-teman. Nah, apalagi ya mengenai program MBG ini yang memakan budget yang sangat besar teman-teman, dan masyarakat sering sekali mengatakan bahwa seperti masyarakat di pelosok, di daerah-daerah seperti di Papua dan lain sebagainya, maka mereka itu lebih membutuhkan pendidikan gratis dari hal itu. Nah, ini juga ya karena pemerintah sudah memukul rata semuanya. Jadi harus dilihat dari setiap daerah itu mana yang lebih utama. Apakah di daerah ini adalah lebih utama MBG atau lebih utama pendidikan gratis, sehingga balance teman-teman. Ya, walaupun di
beberapa daerah diterapkan MBG, tetapi untuk pengganti hal itu bisa di daerah yang terpencil diterapkan yang namanya pendidikan gratis. Ya, kita lihat di sini teman-teman, tentu ini harus menjadi satu evaluasi bagi pemerintahan ya Pak Prabowo Subianto ya nantinya dan Gibran Raka Buming Raka. Kepala BGN sebut komentar soal program MBG di media sosial lucu-lucu. Nah, di sini dikatakan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindrayana mengaku dirinya kerap memperhatikan komentar warganet pada unggahan di media sosial. Menurutnya sebagian komentar terasa lucu. Nah, dalam program Teras Ekbis yang tayang di kanal YouTube Kompas TV Sabtu 25 April 2026, Dadan menjawab pertanyaan tentang banyaknya komentar di media sosial terkait makan bergizi gratis. Nah, menurut Dadan ini teman-teman, komentar-komentar para netizen itu, komentar masyarakat mengenai MBG adalah lucu-lucu katanya. Dadan menyebut dirinya mengetahui tentang ramainya komentar terkait MBG. Ya, saya tahu, saya lihatin semua, lihat komennya juga lucu-lucu katanya. Nah, memang ini yang kita harapkan supaya kalau misalnya sudah diketahui, maka ya yang dilakukan adalah evaluasi ya terhadap komentar-komentar para netizen itu. Tentu komentar netizen itu adalah suatu real yang terjadi di lapangan dan suatu juga salah satu kekhawatiran mereka karena yang mendapatkan MBG itu adalah anak-anak mereka. Oke, saat ditanya postingan atau unggahan yang paling sering ia buka atau baca tentang komentar warganet, Dadan mengatakan biasanya ia memperhatikan bukan hanya unggahan tentang dirinya. Semua posting biasanya tidak hanya terkait saya, tapi secara umum. Misalnya ketika ada Pak Presiden menyampaikan sesuatu di posting, bagus kan? Lalu saya lihat isinya apa tuh komennya, hanya untuk melihat saja lanjutnya. Oke, ketika ada posting saya juga saya lihat komennya lucu-lucu lanjutnya. Ya, kemudian menjawab pertanyaan tentang isu yang sedang banyak dibicarakan seperti penggunaan anggaran termasuk untuk pengadaan sepeda motor, kaos kaki dan beberapa lainnya. Memang teman-teman, ya banyak sekali komentar para netizen dan kritikan masyarakat tentang sepeda motor ya khusus untuk MBG, kemudian anggaran kaos kaki dan beberapa lainnya. Dadan mengaku ia mengetahui isu tersebut ya dan harus mengklarifikasi seluruhnya termasuk soal anggaran pengadaan kaos kaki yang mencapai 100.000 sepasang. Nah, ini kaos kaki ya katanya 100.000 sepasang teman-teman ya. Satu terkait dengan kaos kaki ini kan diadakan berkaitan dengan pendidikan sarjana penggerak pembangunan Indonesia yang diselenggarakan di Universitas Pertahanan tuturnya. Nah, kemudian itu yang ramai itu adalah untuk batch 3. Jadi perlu diketahui batch 1 yang dulu sebelum Pak Presiden dilantik, itu pendidikan sarjana penggerak pembangunan Indonesia-nya didanai oleh ya. Kemudian ia menambahkan para peserta pendidik tersebut datang dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka juga mendapatkan seragam mulai dari sepatu, kaos kaki, celana, sabuk, baju, topi. Dan itu seragamnya tidak hanya satu. Ada PDH, PDL, terus seragam olahraga, ya, dan lain-lain. Nah, itu sudah terjadi di SPPI batch 1 dengan dana dari hamba Allah ungkapnya. Nah, kemudian batch 2 itu badan gizi sudah mulai terbentuk, tapi pendidikannya waktu itu kan sudah lebih awal. Tapi kemudian kita bisa handle dananya di tahun 2024 karena kita mendapatkan anggaran biaya tambahan BBR-nya. Nah, sedangkan untuk tahun 2025 kata dia anggarannya memang dari BGN namun diswakelolakan ke Universitas Pertahanan dan Kementerian
Pertahanan. Nah, itu adalah respon dari BGN ini, teman-teman, selaku bos MBG ini, ya, ketika melihat komentar-komentar netizen, ya, katanya lucu-lucu. Nah, teman-teman, silakan memberikan komentar Anda dalam hal ini, dan kita mengharapkan supaya pemerintah bisa memberikan yang terbaik untuk kepentingan rakyat.